Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Asep Panjelusmana di channel Aspal Edu, channel yang membahas tutorial seputar dunia pendidikan. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi cara bagaimana ketika kita ingin presentasi di Canva menggunakan teknik presenter view. Artinya apa? Artinya apa yang kita tampilkan kepada orang lain itu tidak sama dengan tampilan kita sebagai presenter. Banyak contekan-contekan, banyak teks-teks yang bisa kita baca, tetapi itu tidak bisa tampil di presentasi. Artinya yang tampil di presentasi itu hanya bagian-bagian penting, hanya gambar-gambar yang bisa memperkuat atau lebih memfokuskan dari presentasi yang kita sampaikan. Ingin tahu caranya? Yuk langsung saja kita praktekkan. Baik rekan-rekan semuanya, sebelum kita melakukan teknik presentasi dengan presenter view, terlebih dahulu kita harus mengubah presentasi yang kita miliki. Seperti ini ya. Seperti ini. Ini adalah presentasi yang reguler yang mana teksnya itu masih banyak sekali terdapat dalam slide. Artinya sebenarnya kan harusnya lebih banyak gambar dan teks diminimalisir. Nah, kita akan mengubah ini dulu gitu ya. Misalkan ini teksnya kita tampilkan dalam presenter view saja gitu ya. Misalkan bermain kepalan tangan, teks yang 3 ini ya, kita masukkan dalam presenter view di notes ini ya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian bermain kepalan tangannya kita besarkan sedikit gitu ya. Nah, kita besarkan sedikit dari 30 misalkan menjadi 672 gitu ya. Nah, bermain kepalan tangan. Nah, seperti ini tanda seru misalkan gitu ya. Nah, tanda seru misalkan. Nah, oke, seperti ini. Kemudian ada slide yang kedua. Nah, slide yang keduanya ini nggak perlu. Ini nggak perlu lagi. Ini hapus. Ininya kita pindahkan ke presentasi yang awal tadi gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, sehingga nanti kita bisa panjang lebar menjelaskan ini dengan cara melihat teks presenter view yang di samping ini. Yang ini kita hapus gitu ya. Delete page. Begitu seterusnya ya, sampai dengan kita itu bisa memperkuat presentasi kita dengan gambar-gambar dan teks yang seperti ini kita bisa pindahkan ke dalam presenter view-nya. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi, ilusi guru mengontrol murid kita bisa pindahkan ke tengah dan mungkin bisa kita besarkan sedikit gitu ya. Nah, seperti ini. Jadi, fokus gitu ya. Ilusi guru mengontrol murid, guru sedang mengontrol murid dan teks bacaannya sedang kita lihat. Baik, katakanlah kita sudah mengubah presentasi kita ya. Di sini ada presentasi yang memang sudah saya ubah ya. Kalau tadi kan prosesnya, ini adalah hasilnya. Biar kita tidak terlalu lama melihat teknik editing bagaimana memindahkan teks yang ada di presentasi menjadi presenter final. Lihat ini. Nah, ini kan sudah ada di note semuanya tuh ya. Nah, ini sudah ada di note semuanya, sedangkan presentasinya lebih fokus pada gambar-gambar dan pada headline ya, judul-judul yang memang akan kita elaborasi ya, akan kita jelaskan. Nah, sekarang saya sudah memiliki presentasi seperti ini. Lalu bagaimana caranya ketika kita ingin menjelaskan presentasi ini kepada orang lain melalui Google Meet misalkan. Nah, caranya adalah tentu saja kita harus membuat Google Meet-nya terlebih dahulu ya. Kita akan buat Google Meet-nya ya, agar kita bisa tahu cara yang sebenarnya atau cara realnya. Baik, Google Meet-nya sudah saya buat. Lalu kita bagikan kepada rekan kerja kita ya. Oke. Kita bagikan kepada rekan kerja kita. Dan di sini saya menggunakan akun Belajar Ide ya. Oke, baik. Nah, ini adalah tampilan saya ya. Ini adalah tampilan rekan saya. Nah, sekarang apa yang akan saya presentasikan di sini ya, itu bergantung pada jendela Canva-nya dulu yang ini ya. Kita akan presentasikan, kita klik present ya. Dari tipe standar ini kita ubah ya menjadi presenter
view yang ini ya. Nah, presenter view. Klik presenter view-nya, lalu klik present. Maka ajaibnya akan ada Windows baru. Ya, akan ada Windows baru, di mana Windows baru itu adalah Windows presentasi full. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Ini adalah Windows presentasi full. Nah, satu Windows lagi adalah Windows yang memuat contekannya di sini. Ya. Sekali lagi, ini adalah Windows yang memuat contekannya, sedangkan yang di sini adalah Windows yang memuat gambar full dari presentasinya. Artinya ketika kita mempresentasikan ini, sebenarnya di laptop kita tampilannya itu ada contekannya gitu. Nah, sekarang bagaimana cara membagikannya di dalam Google Meet? Di dalam Google Meet kita bisa melakukannya dengan cara klik share, kemudian kita klik a window. Ya, karena tadi membuat window yang baru, bukan tab yang baru, tetapi window yang baru. Klik a window, nah kemudian kita pilih yang ini, yang audience window. Nah, kemudian kita klik share. Nah, apa yang terjadi? Anda bisa lihat sekarang ya. Anda bisa lihat sekarang ya. Nah, Anda bisa lihat sekarang. Presentasi yang ada adalah presentasi window yang ada di Canva ini, gitu ya. Nah, ada yang ada di Canva ini. Contoh, nah ini dia ya, tuh kan. Ini tentang logo Ki Hajar Dewantara. Sama dengan yang ini, ya, yang saya tampilkan ini, gitu ya. Nah, nanti pada saat saya presentasi, saya tidak perlu standby di sini. Tetapi saya standby di presenter view-nya. Ya, di presenter view-nya, nah di sininya ya. Nah, saya standby di presenter view-nya. Contohnya, saya akan next ya. Saya akan pindah ke nilai-nilai kebaikan. Harusnya ya, di window ini juga akan berubah. Nah, tuh, nilai-nilai kebaikan. Kemudian, ketika saya kembali ke Ki Hajar Dewantara, seperti ini. Di presenter view-nya juga, dia akan kembali ke Ki Hajar Dewantara, seperti ini. Nah, kita akan simulasikan dari awal ya. Saya akan simulasikan dari awal sekali dari sini ya. Nah, dari disiplin positif di sekolah. Ini adalah tampilan saya ya. Ini adalah tampilan saya dan tampilan present di orang-orang ketika Google Meet adalah seperti ini. Oke, ini adalah slide yang pertama. Kemudian saya beralih ke slide yang kedua. Bermain kepalan tangan. Oke, dan tampilan di Google Meet-nya tidak ada 3 seperti ini gitu ya. Tetapi tampilan di Google Meet-nya adalah seperti ini. Tuh ya. Hanya satu window saja. Nah, sekarang kita beralih ke ini ya. Ke slide yang ketiga. Apakah Anda bersedia membuka? Nah, ini bermain kepalan tangan. Nah, ketika saya memperlihatkan di Google Meet, hanya ada gambar ini saja. Coba ketika Anda, misalkan saya contohkan, bermain kepalan tangan, apakah Anda bersedia membuka? Ya. Nah, untuk menjelaskan ini tentu saja saya memiliki contekan. Dan contekannya itu, nah kita lihat, contekannya itu ada di sini ya. Jadi saya bacakan saja. Kemungkinan jawaban kita terhadap pertanyaan-pertanyaan dan keduanya bervariasi antara yang bersedia membuka dan yang tetap bertahan menutup kepalan tangannya. Pertanyaan ketiga, siapakah yang sesungguhnya memegang kontrol yang menutup kepalan tangan atau yang berusaha dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan rekannya? Jawabannya tentu kita sendiri yang memegang kontrol. Nah, kita tuh seperti pintar gitu, sangat pintar berkata-kata padahal kita nyontek di sini. Tapi yang terlihat di orang-orang adalah seperti ini gitu, hanya gambarnya saja. Nah, ini adalah teknik atau trik bagaimana kita berbicara ketika kita melakukan Google Meet atau Zoom gitu ya. Sepertinya memang tidak ada contekan, padahal ya di presenter view-nya ada. Nah, itulah teknik bagaimana melakukan presenter view dengan menggunakan Canva. Mudah-mudahan tips ini ada manfaatnya dan mudah-mudahan ini bisa membantu Anda dalam memberikan presentasi atau berbagi pengalaman ya atau berbagi ilmu ya dengan presentasi yang ada di Canva. Jikalau teknik ini bermanfaat, jangan lupa untuk memberikan subscribe di channel Aspal Edu. Sampai jumpa lagi di tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.